Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Kasus pembunuhan Angelin membuat kuasa hukum MM, Hotma Sipul, terlibat perdebatan panas dengan kuasa hukum tersangka AG, Haposan Siombing. Pasalnya, kini AG mengaku bahwa MM lah yang melakukan pembunuhan terhadap Angelin. Dan juga ia mengaku bahwa ia ditugaskan mengubur Angelin. Sementara Hotma Sitompul meyakini bahwa MM tidak bersalah. Dan sementara itu, akun Instagram jual bayi murah menghebohkan dunia maya. Akun Instagram tersebut juga mencantumkan alamat sebuah yayasan. Dan seperti apa tanggapan yayasan tersebut yang merasa dirugikan dengan adanya akun Instagram ini? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Kalau ada pengacara bilang, ini saksinya, faktanya, nanti saya bilang, belajar lagi deh ya. Karena satu orang saksi bukan saksi. Angelin, gadis cantik berusia 8 tahun itu bisa jadi sudah hidup damai dalam pembaringan terakhirnya. Namun kasus dibalik kematiannya sampai kini masih menyisakan misteri. Polda Bali terus bekerja keras mencari siapa dalam pembunuhan Angelin dan motivasi apa yang melatar belakanginya. Tapi dibalik pengusutan kisah tragis ini, benarkah perseteruan antara kuasa hukum MM, Hotma Sitompul dengan Haposan Siombing, kuasa hukum tersangka AG, semakin hari semakin memanas? Jangan ada orang bilang faktanya begini, faktanya begini. Enggak ada itu, belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Ya, jangan bilang faktanya saksi bilang begini. Satu orang saksi bukan saksi. Harus diikuti dengan bukti-bukti lain yang sesuai dengan keterangan dia. Kalau cuma bilang saya disuruh begini, saya disuruh begini, saksinya ada apa enggak? Faktanya, AG sudah menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan pemerkosaan, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Justru menurut keterangan klien kami tersangka yang melakukan pemukulan dan melakukan pembenturan kepala, menjambak daripada M, yang melakukan adalah ibu angkat daripada adik kita Angelin yang bernama MM. Dan dia diperintahkan untuk menuruti di bawah ancaman. Kalau tidak dituruti, dia akan habis. Dia banyak punya orang. Kalau ada pengacara bilang, ini saksinya, faktanya, nanti saya bilang, belajar lagi deh ya. Karena satu orang saksi bukan saksi. Pasal 184 sudah ada satu alat bukti. Apa itu? Keterangan tersangka. Tinggal cari satu alat bukti lain. Bukan hanya kepada Haposan Siombing, Hotma Sitompul beradu pendapat. Sebelumnya, kuasa hukum ibu angkat Angelin ini juga bersitegang dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, soal perlu atau tidaknya Komnas Perlindungan Anak ikut serta menangani kasus dugaan pembunuhan ini. Karena Hotma berpendapat sebuah investigasi adalah murni tugas polisi. Namun sejauh ini Aris Merdeka Sirait tetap pada keputusannya bahwa Komnas tetap akan mengawal kasus ini sampai kasus ini selesai. Aris kan sudah tidak lagi bilang ibu yang salah atau siapa yang salah, nggak ada. Dia sekarang bilang dia melakukan investigasi yang menurut saya itu bukan tugas dia. Investigasi itu tugas polisi. Datang masuk ke dalam TKP itu kan merusak tempat. Kita kan bukan investigator, itu kan polisi yang investigator, bukan. Tetapi kita bisa melakukan pengumpulan data yang bisa kita sumbangkan kepada orang kalau dibutuhkan. Nah, kita kan hanya berdiri di tengah-tengah untuk mencari tahu ya siapa yang menyebabkan si Angelin itu meninggal. Kan itu saja. Kita terus mengawal ini sampai kita tahu betul, publik tahu betul apa dan siapa dan apa motifnya membuat anak Angelin, adik kita Angelin itu umur 8 tahun itu harus merekam nyawa, itu mengerikan. Dan fakta itu ada di rumah itu. Nah tentu seisi rumah itu, tentu polisi bisa mengembangkan penyidikannya. Apakah tersangka A menyuruh M atau M menyuruh tersangka A, dan disitulah saya kira tugas dan kewenangan polisi. Menggiring opini masyarakat bahwa MM, ibu angkat Angelin lah yang bersalah, itulah yang menjadi keberatan Hotma Sitompul selama ini. Padahal tersangka awal AG sudah di tangan polisi.
Pernyataan Hotma sebagai kuasa hukum MM memang sah-sah saja, karena inilah tugas Hotma untuk membuktikan di posisi mana kliennya berada. Sementara Haposan Sihombing yang terus mendampingi tersangka AG juga tak mau kliennya disebut sebagai pelaku tunggal, karena pengakuan AG di depan penyidik dibalik benar atau tidaknya pengakuan itu mengarah kepada MM. Dan Aris Merdeka Sirait sesungguhnya ingin berdiri di antara keduanya, menjadi pengamat seraya menunggu bagaimana hasil penyelidikan polisi atas kasus ini. Jadi kita tidak menggiring supaya ini bersara, tidak. Ini soal pengembangan penyidikan. Apa yang disampaikan oleh tersangka A itu harus dibuktikan oleh polisi. Nah sekarang kan sudah ada barang bukti untuk apakah ada itu kolerasi dan misalnya sidik jari, katanya kan darah dan sebagainya. Mungkin itu bersesuaian. Kalau bersesuaian, saya kira pihak polisi sudah menetapkan siapa tersangka. Jadi kita tidak menuju seseorang tersangka. Jadi kita tidak bisa itu. Ya, saya sukanya sekarang dari Mabes sudah turun mendukung Polda Bali pengungkapan ini ya, supaya jelas nih siapa yang salah. Saya mau kasih tahu sama masyarakat, hati-hati penggiringan terhadap Margaret ya, itu bisa menyebabkan nanti tuh anak pembunuh yang udah jelas tersangka pembunuh bisa bebas atau ringan. Hati-hati. Jadi kalau kita lihat ini asramanya ya, bahwa asrama di sini adalah asrama remaja putri, ya. Jadi mereka tuh tinggal di sini sekaligus juga sekolah di sini di SMP Santa Maria Fatima, ya. Lalu ini ada TK agak ke sebelah sana tuh SD, ya. Nanti kita ke gereja. Di belakang ini ada SMP. Ya. Pengguna sosial Sihombing, kuasa hukum tersangka AG semakin hari semakin memanas. Jangan ada orang bilang faktanya begini. Enggak ada itu. Belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Ya, jangan bilang faktanya saksi bilang begini. Satu orang saksi bukan saksi. Harus diikuti dengan bukti-bukti lain yang sesuai dengan keterangan dia. Kalau cuma bilang saya disuruh begini, saksinya ada apa enggak? Faktanya, AG sudah menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan pemerkosaan, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Justru menurut keterangan klien kami tersangka yang melakukan pemukulan dan melakukan pembenturan kepala, menjambak daripada M, yang melakukan adalah ibu angkat daripada adik kita Angelin yang bernama MM. Dan dia diperintahkan untuk menuruti di bawah ancaman. Kalau tidak dituruti, dia akan habis. Dia banyak punya orang. Pengacara bilang, ini saksinya, faktanya. Nanti saya bilang, belajar lagi deh ya. Karena satu orang saksi bukan saksi. Pasal 184, sudah ada satu alat bukti. Apa itu? Keterangan tersangka. Tinggal cari satu alat bukti lain. Bukan hanya kepada Haposan Sihombing, Hotma Sitompul beradu pendapat. Sebelumnya, kuasa hukum ibu angkat Angelin ini juga bersitegang dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, soal perlu atau tidaknya Komnas Perlindungan Anak ikut serta menangani kasus dugaan pembunuhan ini. Karena Hotma berpendapat sebuah investigasi adalah murni tugas polisi. Namun sejauh ini Aris Merdeka Sirait tetap pada keputusannya bahwa Komnas tetap akan mengawal kasus ini sampai kasus ini selesai. Aris kan sudah tidak lagi bilang ibu yang salah atau siapa yang salah, nggak ada. Dia sekarang bilang dia melakukan investigasi yang menurut saya itu bukan tugas dia. Investigasi itu tugas polisi. Datang masuk ke dalam TKP itu kan merusak tempat. Kita kan bukan investigator, itu kan polisi yang investigator, kan. Tetapi kita bisa melakukan pengumpulan data itu bisa kita sumbangkan kepada orang kalau dibutuhkan. Nah, kita kan hanya berdiri di tengah-tengah untuk mencari tahu ya siapa yang menyebabkan si Angelin itu meninggal. Kan itu saja. Kita terus mengawal ini sampai kita tahu betul, publik tahu betul apa dan siapa dan apa motifnya membuat anak Angelin, adik kita Angelin itu umur 8 tahun itu harus merekam nyawa, itu mengerikan. Dan fakta itu ada di rumah itu. Nah tentu seisi rumah itu, tentu polisi bisa mengembangkan penyidikannya. Apakah tersangka A menyuruh M atau M menyuruh
suruh tersangka. Disitulah saya kira tugas dan kewenangan polisi. Menggiring opini masyarakat bahwa MM, ibu angkat Angelin lah yang bersalah, itulah yang menjadi keberatan Hotma Sitompul selama ini. Padahal tersangka awal AG sudah di tangan polisi. Pernyataan Hotma sebagai kuasa hukum MM memang sah-sah saja, karena inilah tugas Hotma untuk membuktikan di posisi mana kliennya berada. Sementara Haposan Sihombing yang terus mendampingi tersangka AG juga tak mau kliennya disebut sebagai pelaku tunggal karena pengakuan AG di depan penyidik dibalik benar atau tidaknya pengakuan itu mengarah kepada MM. Dan Aris Merdeka Sirait sesungguhnya ingin berdiri di antara keduanya, menjadi pengamat seraya menunggu bagaimana hasil penyelidikan polisi atas kasus ini. Jadi kita tidak menggiring supaya dia bersalah, tidak. Ini soal pengembangan penyidikan. Apa yang disampaikan oleh tersangka A itu harus dibuktikan oleh polisi. Nah sekarang kan sudah ada barang bukti untuk apakah ada itu kolerasi dan misalnya sidik jari, katanya kan darah dan sebagainya. Mungkin itu bersesuaian. Kalau bersesuaian, saya kira pihak polisi sudah akan menetapkan siapa tersangka. Jadi kita tidak menuju seseorang tersangka. Jadi kita tidak bisa itu. Ya, saya sukanya sekarang dari Mabes sudah turun mendukung Polda Bali pengungkapan ini ya, supaya jelas nih siapa yang salah. Saya mau kasih tahu sama masyarakat, hati-hati penggiringan terhadap Margaret ya, itu bisa menyebabkan nanti tuh anak pembunuh yang udah jelas tersangka pembunuh bisa bebas atau ringan. Hati-hati. Jadi kalau kita lihat ini asramanya ya, bahwa asrama di sini adalah asrama remaja putri, ya. Jadi mereka tuh tinggal di sini sekaligus juga sekolah di sini di SMP Santa Maria Fatima, ya. Lalu ini ada TK agak ke sebelah sana tuh SD, ya. Nanti kita ke gereja. Di belakang ini ada SMP. Ya. Pengguna sosial